Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam lalu kita sampaikan ke baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada para keluarganya, dan tentu pada kita semua sebagai pengikut-pengikut yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, ya tadi sudah kita sampaikan tentang 5 kewaspadaan, tentang masalah-masalah kesehatan yang mungkin timbul di saat Idul Adha ini. Nah, kemudian juga yang sering menjadi pertanyaan banyak orang, karena di Idul Adha ini ada 2 daging yang utama dari hewan yang berbeda, yang kemudian sering orang, aku nggak mau itu, aku maunya ini, aku nggak mau itu, aku maunya ini. Yang sering dikontroversikan atau menjadi kontroversi adalah tentang daging sapi atau daging lembu dan daging kambing ya. Jadi sebenarnya sehat yang mana ya, atau yang buruk yang mana. Nah, ini kadang-kadang kita pengetahuan kita ternyata kadang-kadang belum benar terhadap memahami itu semua. Secara umum sebenarnya daging kambing adalah daging yang cukup populer di dunia ya, terutama di kawasan Timur Tengah ya. Bahkan juga di negara kita ya, di Yogyakarta itu yang konon dikenal sebagai kota gudeg, tetapi ada beberapa bagian di mana para pedagang sate kambing ya itu benar-benar banyak kita temukan ya. Hanya dalam beberapa ratus meter sudah ada jualan sate kambing ya, biasanya pasangannya dengan tongseng dan gulai ya. Di balik kelezatan dan kegemaran masyarakat dunia mengkonsumsi daging kambing ya, sebenarnya daging kambing memang lebih banyak mengandung kalorinya, di mana daging kambing itu mengandung 258 kalori, sedangkan daging sapi hanya 217 ya. Beda dikit lah ya, masih 200-an juga, tetapi masih lebih banyak daging kambing. Ini dari sisi kalori ya. Selain lebih rendah lemaknya ya, jadi daging kambing ini justru mengandung lebih banyak protein ketimbang daging sapi. Jadi kalau mengonsumsi daging kambing sebenarnya dari sisi jumlah proteinnya jauh lebih banyak dibanding daging kambing. Juga tingkat kandungan rendah lemak jenuh ya, dan kolesterol dikombinasikan dengan kandungan zat besi dan protein yang tinggi menjadikan daging kambing itu pilihan yang baik bagi siapapun yang mencari daging merah sehat dan ingin menjaga berat badan. Jadi kalau dari sisi itu ya, sesungguhnya daging kambing itu lebih lebih sehat ya kita konsumsi dibanding daging sapi ya. Ada beberapa manfaat daging kambing yang baik ya untuk kesehatan dan menarik untuk diketahui ya, seperti menurunkan risiko peradangan dalam pembuluh darah, menstabilkan detak jantung, mencegah kanker karena mengandung selenium dan klorin, sumber protein yang tinggi, serta mencegah anemia dengan meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Untuk mendapatkan manfaat daging kambing secara maksimal perlu pengolahan yang tepat ya, salah satunya adalah dengan memasak daging kambing pada suhu rendah supaya daging kambing tidak mengoreng ya. Pengolahan daging kambing yang terbaik adalah dengan memanggangnya dengan melibatkan cairan tambahan seperti air, anggur, atau susu ya. Jadi memang rekomendasi secara kesehatan itu memang dipanggang ya. Jadi saya sendiri kalau untuk sate itu merasa secara lidah itu merasa lebih enak daging kambing daripada daging sapi ya, kalau kita mau menyate atau dipanggang gitu ya. Nah, sepertinya daging sapi itu juga memiliki manfaatnya sendiri, seperti mengandung protein untuk pembentukan massa otot dan baik untuk konsumsi saat masa pertumbuhan anak-anak. Jadi anak-anak ini sangat penting ya, mempertajam daya ingat lewat kandungan B kompleksnya, memelihara sistem saraf pusat melalui kandungan omega 3-nya, serta meningkatkan sel darah merah ya.
Daging sapi juga mempercepat proses penyembuhan luka, mencegah stroke, sumber energi, dan sangat baik untuk memenuhi kebutuhan energi buat kamu yang aktif berolahraga. Jadi ini perbandingan antara daging kambing dan daging sapi ya. Semuanya ada plus minusnya ya. Nah, pertanyaannya kan selalu karena banyak seringkali yang paling lucu, kadang-kadang ada orang dia korbannya kambing tapi minta, kalau aku minta daging sapinya saja bisa nggak? Jadi ditukar gitu ya. Jadi kambingnya, kata daging kambingnya itu ditukar dengan daging sapi gitu ya. Nah, mana yang lebih sehat ya? Sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih sehat, daging sapi atau daging kambing, keduanya memiliki manfaat yang kurang lebih sama ya. Hanya saja memang daging kambing ini mengandung lebih banyak protein ketimbang daging sapi ya. Sebenarnya yang bikin daging merah menjadi tidak baik dikonsumsi bukan karena dagingnya, tetapi karena salah di dalam mengelola gitu ya. Kemudian juga salah dalam memilih daging ya, seperti lemak dan jeroan itu sebaiknya memang harus dihindari, apalagi untuk yang sudah kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi gitu ya. Pemberian bumbu yang berlebihan seperti garam ini juga harusnya dihindari ya. Mentega, penggunaan minyak yang tidak sehat juga dapat membuat konsumsi daging merah entah itu sapi maupun daging ini menjadi lebih berbahaya ya. Jadi kalau bisa bahkan ya tidak usah pakai garam gitu ya. Ya kalau mau pakai garam biasa cukupnya saja lah gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan konsumsi daging kambing bisa menaikkan tekanan darah, justru itu tidak benar. Nah, ini yang harus saya catat ya. Konsumsi daging kambing itu bisa menaikkan tekanan darah dibanding daging sapi, itu yang tidak benar ya. Kesalahan tidak terjadi pada dagingnya, melainkan pengolahan dan pemberian bumbu yang salah, seperti garam yang terlalu banyak atau mengkombinasikan dengan makanan berlemak lainnya. Jadi kita ini karena apa ya, konsumsi minyak goreng itu betul-betul tinggi ya, sampai-sampai kita itu mengolah bahan-bahan yang sesungguhnya sudah ada minyaknya dari secara alamiah dari daging itu, tapi kita masih tambahkan minyak lagi gitu ya. Itulah kekeliruan kita ya dibanding katakanlah orang-orang Timur Tengah sana. Jadi kita apa-apa digoreng ya, daging bahkan sudah ada lemaknya masih kita goreng juga pakai minyak goreng. Nah, inilah yang menjadikan menjadi lebih tidak sehat tadi gitu ya. Jadi kesimpulannya, apapun makanannya kalau dikonsumsi secara berlebihan tentu tidak baik, apalagi kalau kita tidak aktif bergerak dan tidak mengkonsumsi serat ya. Makan terlalu banyak daging justru malah membuat sembelit dan susah dibuang air besar ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada 5 risiko kesehatan yang harus kita waspadai di Idul Adha ini ya. Jadi itu ya kesimpulannya, bahwa daging kambing itu tidak kemudian menimbulkan tekanan darah tekanan darah tinggi kita itu naik kalau kita membandingkan dengan daging sapi ya. Justru daging sapi lebih berisiko menaikkan tekanan darah daripada daging kambing. Tapi semuanya itu adalah yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengolahnya, kemudian juga bagaimana kita mengkombin dengan bumbu-bumbunya ya. Karena di dalam konteks lidahnya orang Asia, termasuk orang kita ini, seringkali kita itu lebih mementingkan bumbu daripada rasa bahan. Jadi kita lebih selalu mengatakan yang penting rasanya ya, bukan yang penting adalah sehatnya. Nah, ini yang harus kita balikkan atau kita rubah mindset cara berpikir kita. Jadi yang penting itu adalah harus kita sehatnya dahulu, baru kita bicara tentang rasa ya. Tentu makan dengan rasa yang enak sangat menyenangkan, tetapi jangan sampai rasa yang enak itu kemudian membahayakan kesehatan kita. Jadi pilihlah kesehatan terlebih dahulu daripada rasa enak, pilihlah kesehatan dahulu daripada rasa bumbu tadi ya. Sekian yang bisa kita sampaikan. Jadi daging kambing dan daging sapi semuanya tidak perlu kita khawatirkan. Yang penting adalah kita pandai-pandai memilih dagingnya, memilih cara mengolahnya, memilih
porsinya gitu ya, yang sesuai dengan tubuh kita ya. Jadi tubuh kita sudah kena asam urat, sudah kena darah tinggi, tentu berbeda dengan tubuh kita yang normal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.